Selamat Ya, sore semua teman-teman Asensi maupun yang bergabung di dalam acara Asensi untuk bagaimana mensiasati transportation dalam kondisi pandemik sekarang. Karena baru aja 1 hari Lebaran, di sini saya secara pribadi mengucapkan taqabbalallah minal wa minkum taqabbal ya karim. Semoga kita semua diberikan keberkahan, keselamatan, dan segera COVID-19 ini berlalu dari muka bumi Indonesia maupun seluruh amin ya, dunia yang ada. Amin, amin. amin. Eh, saya sebenarnya diajak Bu Susan ini dalam sebelum Lebaran ya, sehingga mungkin saat-saat dalam kondisi membuat presentasi ya mungkin nggak terlalu banyak ya Bu ya, tapi saya sampaikan dulu beberapa hal. Ini ada screen yang saya sampaikan, transformasi dan logistik bisnis pada saat pandemik 19. Apa sih yang saya perlu sampaikan di sini adalah terus terang tadi kita mungkin sudah ada sampaikan masalah 50% dari Asosiasi Logistik Indonesia sudah menyatakan bahwa penurunan terhadap secara overall kondisi eh, pendapatan lah kalau saya anggap ya, karena asumsinya ekspor import yang sangat berpengaruh. Tapi untuk B2B pada khususnya, mungkin kalau seandainya Bu Wiwin tadi adalah di B2C ataupun C2C mungkin akan lebih stabil maupun lebih kenaikannya lebih mungkin ada. Tapi khusus untuk kesempatan saat ini saya sampaikan impact terhadap kondisi kita mungkin secara keseluruhan saya sampaikan di sini bahwa pada saat kita melakukan pengantaran khususnya ya dalam operasional banyak kantor-kantor yang tutup sehingga dampaknya sangat jelas sekali. Terus banyak kondisi rumah-rumah juga mengalami lockdown istilahnya lockdown sekitaran ya. Mau di mana aja bahkan kadang-kadang kita pada saat ngantar harus naruh sepeda motor terus jalan ke dalam. Dan saya juga mengalami hal yang sama pada saat saya satu tempat pernah mau mengantar sesuatu kepada saudara. Saya juga hanya sampai di ujung jalan terus masuk naik jalan kaki ke dalam. Jadi many restricted area untuk perumahan-perumahan yang ada. Sehingga mengakibatkan otomatis bisa saja terjadi delivery-nya itu terganggu ya. Nah, terus dari kondisi ini adalah bagaimana kondisi pasti akibat-akibat yang ada sehingga mengakibatkan kita mengalami produktivitas kita menurun. Untuk kondisi perusahaan kita tadi saya sampaikan apa sih impact-nya sekarang terhadap kondisi di NCS sendiri pada prinsipnya adalah mengalami tadi Asosiasi Logistik Indonesia menyatakan 50%. Kalau khusus untuk perusahaan NCS kita tidak mengalami sampai signifikan sampai down seperti itu. Karena asumsinya saat ini NCS banyak di B2B tapi B2B-nya stabil ya kalau saya anggap ya. 70% kita masih di kondisi dari 25 tahun ini masih ada di market itu sehingga impact-nya nggak kerasa, tapi di 30% perusahaan yang kita kerjasama contoh di spare part, passion, maupun lokomotif itu kan mengalami kondisi yang dilarang oleh pemerintah untuk beroperasi. Maka secara otomatis kita tidak bisa pick up. Terus bahkan invoice yang kita telah jalankan sebelumnya yang di bulan Januari, Februari maupun pertengahan Maret ya, itu sudah tidak bisa kita antar karena kantornya sendiri tutup. Bahkan beberapa pemerintahan yang kita kerjasama juga mengalami hal yang sama karena kita banyak juga di pemerintahan kerjasama. Mereka juga benar-benar work from home lah kalau saya anggap. Jadi hanya sebagian kadang datang, kadang masuk. Jadi kita berkoordinasi pada saat itu ada cukup dengan bisa nggak kita kirimkan contohnya invoicing kita lewat email dia, terus nanti baru dia datang lagi ke kantor, dia akan beresin. Dan itu benar-benar dampak yang luar biasa. Itu yang kerjasama di kita. Sementara yang 30% tadi yang saya bilang mengakibatkan revenue kita mengalami penurunan adalah karena memang dari pemerintah dengan pemberlakuan PSBB itu dan sejak pertengahan Maret kalau nggak salah ya, itu jelas-jelas sudah mulai pemberlakuan work from home itu tinggi dan yang kedua banyak perusahaan-perusahaan sudah dinyatakan tidak diperkenankan untuk dibuka kecuali memang ada persetujuan oleh pemerintah. Contohnya perusahaan NCS itu dapat dari Kemeninfo boleh beroperasi sehingga otomatis kita dikasih kesempatan dan itu alhamdulillah saya anggap sehingga kita tidak mengalami seperti teman-teman di Asosiasi Logistik Indonesia sampai bahkan saya baru dapat informasi lagi dari angka 60% turun.
Aduh, luar biasa pokoknya. Saya sampai kalau membaca data-data yang ada nggak mampu ya. Dan ini luar biasa sehingga mudah-mudahan lah saya anggap titik poin Juni ini mengakibatkan semua harus berpikir ke depan apa yang harus dilakukan. Karena eh, kalau kita nggak kreatif, kalau kita nggak buat sesuatu yang baru, pasti akan mengakibatkan eh, dampaknya lebih parah kalau sampai berlanjut kondisi daripada COVID-19 ini. Jadi Juni, Juli, Agustus itu adalah titik pertarungan kalau saya anggap. Kalau ini masih terus, tapi dengan adanya kondisi sekarang dia sebutkan new normal, hanya kondisi, bahkan yang paling nggak enaknya dibilang Indonesia terserah ya. Tapi kita berharap dengan new normal masih ada social distancing dan semua pada protap yang ada menjaga. Mudah-mudahan hal itu bisa mengakibatkan bisnis berjalan. Nah, impact daripada yang secara finansial ini revenue is going down, hampir kondisi Boy dibilang cukup tinggi. Dan kalau di perusahaan NCS kita mengalami satu hal yaitu collection rate yang pasti drop. Yang tadi yang saya sampaikan Januari, Februari, Maret mungkin pertengahan, kita mengalami cukup lumayan collection rate drop di bulan April dan Mei. Dan dulunya kita tahun 2019 ya, itu adalah masa-masa jaya-jayanya logistik untuk merecovery, maksudnya invoice yang paling tinggi itu kita bisa terkolek itu tinggi sekali di Lebaran tahun lalu, puasa Lebaran itu ya. Kenapa? Karena mereka memahami kita harus bayar THR dan segala macam, sehingga kemampuan mereka membayar itu tinggi sekali, bahkan di atas 135% kadang-kadang kita harapkan, dan itu cukup bagus. Dan itu bisa menjadikan kita survive ya lebih bagus. Nah sekarang itu jauh jauh banget, sehingga mengakibatkan collection rate kita ini cukup drop. Dan dari kondisi yang ada, kalau saya bilang lagi bahwa ini kita boleh dilihat apa sih yang harus kita lihat dari teknologi. Ada 3 hal memang terus terang yang mengakibatkan teknologi transportasi itu harus segera diambil antisipasi. Pertama sekali, teknologi transportasi itu berhubungan terhadap sumber daya manusia yang cukup besar, dan itu adalah costing yang terbesar di transportasi, di logistik khususnya ya. Jadi ini adalah sumber daya manusia. Alhamdulillah memang NCS tidak melakukan yang namanya perumahan atau apa. Tapi kalau ini nggak segera kita pikirkan, itu contohnya sangat berdampak luar biasa. Bahkan mungkin ke depannya NCS untuk ke depan karena memang tadi B2B dan kita masih sedikit untuk dapat di e-commerce, kemungkinan besar kita akan pindah ke daerah yang mengalami impact UMR yang cukup tinggi saat ini. Kita mungkin keluar kota, sehingga kita akan membuka di antara Cirebon, Brebes dan segala macam. Itulah bagian dari bagaimana membereskan SDM. Yang kedua, dari SDM itu ada cash flow tadi. Kondisi cash flow yang bagaimana collection rate kita turun sangat tajam. Mungkin teman-teman yang lain juga merasakannya. Ini juga dampaknya akan mengakibatkan cash is the king. Cash is the king. Tapi alhamdulillah satu sisi adalah karena kita emang satu sisi bukan perusahaan yang suka mengutang kali ya, sehingga survive dalam kondisi dari bulan Maret, April, Mei ini, dan tidak ada melakukan ada apa-apa, tapi kita masih dalam kondisi survival. Yang kita harapkan sebenarnya kalau seandainya nanti ini Juni, Juli sudah selesai ke atas, sudah bisa terrecovery dan banyak kantor sudah buka, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya Juni, Juli, dan Agustus ini masih tetap dengan suasana yang sama, nah di satu sisi ini kita mulai berpikir harus mengapain gitu. Terus ini dalam langkah-langkah PSBB yang dilakukan pemerintah. Jadi 3 hal ini luar biasa: SDM, cost, cash flow-nya, dan PSBB yang kalau seandainya masih terus dilaksanakan, mau tidak mau kita harus berpikir membuat sesuatu strategik lagi mau dilakukan apa. Dan yang impact yang harus segera mungkin adalah bagaimana kita harus melakukan increase on technology usage seluruh karyawan, seluruh customer bersedia untuk mau melakukan kondisi, kalau kita juga udah punya program yang free pick up, mereka bisa download segala macam. Terus kita juga alhamdulillah baru-baru ini kita juga masuk di fintech, sehingga teman-teman yang lain boleh langsung bisa pembayaran dengan fintech yang ada. Dan tadi Pak Kevin bilang bagaimana data security. Alhamdulillah kita punya data sekuritas, data center sendiri Pak. Sehingga mungkin itu kita tidak di cloud,
alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada yang berniat untuk melakukan yang lain-lain ya, yang aneh-aneh, dan kita jaga terhadap data security itu. Apa sih yang kita harus lakukan di dalam COVID-19 ini ya? Terus terang, protokol kesehatan yang diminta oleh pemerintah kita harus jalankan. Terus sebagai pengusaha yang ya saya sudah 25 tahun di perusahaan logistik ini dari tahun 98 kena 98, 2004, 2009, 2014 itu adalah masa-masa yang kondisi kita ada wave di sana, baik dari wave daripada sosial politik maupun dari internasional. Tapi sampai saat ini mudah-mudahan NCS masih terus dan sampai kapanpun. Nah, jadi satu sisi adalah never give up harusnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana mensosialisasikan kondisi perusahaan kepada karyawan. Dan yang terakhir, dan ini yang sangat luar biasa bagi kita semua. Yang dulunya mungkin kita harus meeting, mengumpulkan seluruh Indonesia yang perlu biaya yang cukup tinggi, tapi dengan adanya aplikasi virtual meeting sekarang yaitu dengan Zoom, itu sangat membantu sekali. Ya jelas kita harus melakukan, tidak boleh dengan yang gratis, ya harus bayar. Dan akselerasi bisnis teknologi. Mungkin dari saya tambahan apa sih yang kita lakukan terhadap karyawan sebelum masuk ke kantor. Kita harus melakukan kondisi-kondisi yang ada, yaitu retention prosedur COVID-19 ini. Terus kita juga melakukan bagaimana kurir-kurir kita sosialisasikan ke seluruh Indonesia, walaupun waktu itu memang Jabodetabek area yang paling merah, sesudah itu baru berlanjut ke Jawa Barat dan maupun ke wilayah-wilayah yang lain. Pada saat kita disampaikan ke wilayah lain, belum di sini belum ada. Tapi saya bilang sebentar lagi. Nah, sekarang sebelum itu terjadi, kita sudah selesaikan di seluruh Indonesia supaya mereka mengantar dengan cara protap yang benar, prosedurnya harus benar, sehingga mudah-mudahan hal ini tidak terjadi di NCS maupun seluruh cabang NCS. Mungkin dari saya nggak banyak presentasinya, tapi mudah-mudahan bisa nanti pada saat tanya jawab kepada saya bisa bantu dalam hal pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan satu lagi, dari saat COVID-19 ini kita membuat produk yang saya mungkin tidak sampaikan di sini slide-nya, yaitu ada kondisi karena memang sangat berkembang sekali sejak saya di rumah, saya coba-coba pesan-pesan online, yaitu bagaimana makanan itu salah satu prospek yang luar biasa. Yang biasanya kita main di kering, sekarang saya main di basah, yaitu masuk di perut pengiriman fast food yang kondisi untuk bahan barang makanan lah, kalau saya bilang yang frozen gitu. Ya itulah yang produk yang baru yang kita baru ciptakan. Mudah-mudahan bekerja dalam waktu saat ini.